Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Para hadirin dan seluruh pendengar kajian Fathul Majid yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, di mana saja berada, kita masih membahas hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim terkait dengan dakwah Nabi SAW kepada pamannya supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi di situ ada Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal yang berusaha menghalangi Abu Thalib supaya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kita lanjut pada pembahasan hadis tersebut. Yang terakhir kita membahas bahwa Abu Thalib tetap tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tetap berada di dalam millahnya Abdul Muttalib. Berikutnya qauluhu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Maka Nabi SAW bersabda, la astaghfiranna laka, sungguh aku akan memohonkan ampun kepada Allah buatmu selagi aku tidak dilarang untuk memohonkan ampun untukmu. Qala an-Nawawi rahimahullah wa fihi jawazul halif min ghairi istihlab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam menerangkan sabda Nabi ini mengatakan wa fihi, di dalamnya terdapat penjelasan tentang bolehnya bersumpah tanpa diminta untuk sumpah. La astaghfiranna laka, Imam Nawawi berpandangan bahwa di dalamnya terkandung sumpah, bahwa Nabi bersumpah, dan ini menunjukkan bolehnya bersumpah tanpa diminta untuk sumpah. Wa ka'anna al-halifa huna li ta'kidil azm 'ala al-istighfar. Seakan-akan sumpah
yang dikemukakan oleh Nabi SAW di sini adalah untuk menegaskan tekad memintakan ampun kepada Allah buat pamannya. Tatyiban li nafsi Abi Thalib, untuk menghibur hati Abu Thalib ketika tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nabi tetap mengatakan bahwa saya sungguh-sungguh akan mohonkan ampun kepada Allah untukmu selagi itu tidak dilarang. Jadi ini dalam rangka untuk menghibur hati Abu Thalib. Wa kanat wafatu Abi Thalib bi Makkah. Wafatnya Abu Thalib itu di Mekah. Qabla al-hijrah biqalil, sebelum Nabi berhijrah tidak berapa lama. Qala Ibnu Faris mengatakan, mata Abu Thalib wa li Rasulillah SAW 49 sanah wa 49 sanah wa 8 ashhur wa 11 yauman. Abu Thalib ketika meninggal dunia, Rasulullah SAW mempunyai umur 49 tahun 8 bulan 11 hari. 49 tahun 8 bulan 11 hari. Ini kata Ibnu Faris. Wa tuwfiyat Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha ba'da mauti Abi Thalib bi 8 ayyam. Sedangkan Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin wafat sesudah meninggalnya Abu Thalib 8 hari. 8 hari setelah meninggalnya Abu Thalib, Khadijah radhiyallahu anha wafat. Jadi Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesusahan yang beruntun. Kesusahan ditinggalkan oleh Abu Thalib, pembelanya, dan meninggalnya tidak seperti yang dikehendaki lagi. Setelah itu Khadijah, istrinya yang juga mendukung dakwah beliau, meninggal dunia. Qauluhu ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Firman Allah Ta'ala yang dimuat dalam hadis ini, surat At-Taubah ayat 113, maka nalin nabi, tidak layak bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik. Aima yambaghi lahum dzalik, artinya tidak layak bagi mereka, nabi dan kaum mukminin, untuk memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Wa huwa khabarun bi ma'nan nahyi. Ini merupakan khabar, kalimatnya adalah kalimat khabar, maka nalin nabi, tidak pantas bagi nabi. Ini berita, ini adalah kalimat yang susunannya adalah khabar, tapi bi ma'nan nahyi, maknanya adalah larangan. Larangan bagi nabi dan larangan bagi orang-orang yang beriman. Wadh-dhahir anna hadhihi al-ayata nazalat fi Abi Thalib. Menurut zahirnya, secara zahir, ayat ini turun terkait dengan Abu Thalib. Fa innal ityan bil fa al-mufidati lit-tartib fi qawlihi fa anzalallah ba'da qawlihi la astaghfiranna laka ma lam unha anka yufidu dhalik. Sesungguhnya didatangkannya huruf fa yang memberikan pengertian urut-urutan
yang memberikan faidah urut-urutan. Di dalam perkataannya, fa anzalallah, maka fa di sini, fa huruf fa pada fa anzalallah, maka Allah menurunkan setelah Nabi mengatakan la astaghfironna laka, sesudah sabda Nabi la astaghfironna laka, sungguh-sungguh aku akan mohonkan ampun kepada Allah buatmu wahai paman selagi aku tidak dilarang. Kemudian fa anzalallah, datang huruf fa sesudah itu, maka Allah menurunkan sesudah perkataan Nabi tersebut. La ini yufidu dzalika, memberikan pengertian bahwa sebab turunnya ayat ini terkait dengan Abu Thalib, yang kemudian Nabi SAW mengatakan la astaghfironna laka. Jadi huruf fa menunjukkan sesudah Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah, kemudian Rasulullah mengatakan sungguh aku akan mintakan ampun buatmu. Kemudian turunlah ayat ini. Jadi ini menunjukkan bahwa secara zahir ayat ini turun berkaitan dengan Abu Thalib. Wa qad dzakara al-ulama'u linuzuli hadhihi al-ayah asbaban ukhar. Para ulama menyebutkan turunnya ayat ini memiliki sebab-sebab yang lain. Di samping terkait dengan sebab wafatnya Abu Thalib dan perkataan Nabi yang demikian, ada sebab-sebab yang lain. Kata para ulama atau kata penyusun kitab ini, fala munafat, itu tidak saling bertentangan. Kadang sebab turun ayat seperti ini, kemudian beda lagi, itu tidak saling bertentangan. Lianna asbaban nuzul qad tata'addad, karena sebab nuzul itu, sebab turunnya ayat itu bisa berbilang, bisa bermacam-macam. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, amma nuzulul ayati tsaniyah, adapun turunnya ayat yang kedua, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Lah sebab turunnya ayat yang kedua ini, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, fawadihun fi qissati Abi Thalib, maka itu jelas terkait dengan kisah wafatnya Abu Thalib, bahwa ketika Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah jelaskan kepada Nabi, Allah menerangkan kepada Nabi bahwa urusan taufik itu bukan urusanmu, tapi urusan taufik itu ada di tangan Allah. Wa amma nuzulul ayati allati qablaha, adapun turunnya ayat yang sebelumnya, yaitu maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, tidak layak bagi nabi dan tidak layak bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik. Adapun turunnya ayat yang sebelumnya, fa fihi nazar, maka di dalamnya perlu untuk dipelajari kembali, diteliti lebih lanjut, apakah itu terkait dengan Abu Thalib atau juga terkait dengan yang lain. Wa yadhhar annal murada annal ayata al muta'alliqata bil istighfar nazalat ba'da Abi Thalibin bimuddah. Yang terlihat bahwa yang dimaksudkan bahwa ayat yang terkait dengan
istighfar tadi, bahwa Nabi dan kaum mukminin tidak layak memohonkan ampun untuk orang-orang yang musyrik. Ayat ini yang terlihat adalah bahwa ia turun sesudah beberapa saat sesudah Abu Thalib. Saya ulangi, ayat ini turun beberapa saat sesudah kematian Abu Thalib, tidak langsung turun saat itu. Wa hiya 'ammatun fi haqqihi wa haqqi ghairihi, dan ayat ini umum, baik terkait dengan Abu Thalib maupun terkait dengan yang lainnya. Maksudnya Nabi dan kaum mukminin tidak layak memohonkan ampun untuk orang-orang musyrikin, siapapun mereka, baik itu Abu Thalib maupun yang lainnya. Yuwaddihu dzalika ma ya'ti fit tafsir, akan menjelaskan kepada masalah ini apa yang akan datang di dalam tafsir. Fa anzalallahu ba'da dzalika, maka Allah sesudah itu menurunkan firman-Nya, maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi nabi dan tidak layak bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang musyrik, siapapun dia. Jadi ini umum. Kalau siapapun, meskipun itu kerabat, seorang yang beriman tidak layak untuk memintakan ampun kepada Allah bagi orang musyrik, siapapun orang musyrik itu. Wa nazala fi Abi Thalib, kemudian turun firman Allah terkait dengan Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak akan bisa memberikan petunjuk, taufik kepada meskipun orang yang engkau cintai. Kulluhu zahirun fi annahu mata ala ghairil Islam, semuanya jelas bahwa dia Abu Thalib mati dalam keadaan tidak Islam. Wa yudha'ifu ma dzakara Suhaili, dan ini melemahkan apa yang disebutkan oleh As-Suhaili, annahu ra'a, bahwa dia melihat fi ba'di kutubil Mas'udi annahu aslam. Jadi ini, kisah ini melemahkan apa yang disebutkan oleh As-Suhaili, bahwa dia melihat di beberapa kitab Al-Mas'udi bahwa Abu Thalib masuk Islam. Ini lemah karena li'anna mithla hadza la yu'aridu ma fi sahih, karena hal yang seperti ini tidak mungkin akan membatalkan apa yang ada di dalam Sahih Bukhari, atau dijadikan sebagai sesuatu yang menentang kebenaran riwayat yang ada di dalam Sahih Bukhari. Jadi riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang menyebutkan misalnya bahwa Abu Thalib masuk Islam, ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa fihi, di dalam hadis ini yang di dalamnya memuat firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah, tahrim al-istighfar lil musyrikin, terdapat haramnya istighfar untuk orang-orang musyrikin. Artinya haram memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrikin, siapapun orang musyrik itu, meskipun kerabat dekat. Wa muwalatihim wa mahabbatihim, dan haramnya memberikan loyalitas serta kecintaan kepada mereka. Haramnya memberikan kesetiaan dan kecintaan kepada orang-orang musyrik. Li'annahu idza haruma al-istighfar lahum famuwalatuhum wa mahabbatuhum aula, karena jika
memintakan ampun buat mereka itu saja haram, maka terlebih-lebih lagi memberikan kesetiaan dan kecintaan serta kasih sayang kepada orang-orang yang musyrik tersebut. Nah, ini saya kira jelas. Lalu kita akan membacakan kesimpulan dari apa yang dipaparkan di dalam kitab ini, dan kesimpulan itu dikemukakan oleh Syekh penyusun kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah, musannif kitab At-Tauhid rahimahullah mengatakan, fiha masail, di dalam bab ini terdapat beberapa masalah, artinya masalah yang perlu untuk direnungkan dan diingat-ingat, kemudian menjalankan apa yang menjadi konsekuensinya. Al-ula, tafsir innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tafsir dari firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya engkau wahai Muhammad, innaka khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maksud daripada hidayah di sini adalah hidayah taufik. Siapapun tidak bisa memberikan taufik kepada siapapun, meskipun itu adalah orang yang tersayangnya, tercintanya. Tapi kalau Allah menghendaki dia tersesat dan tidak menghendaki mendapatkan taufik, dia tetap tidak akan mendapatkan taufik, betapapun yang kita lakukan. Sehingga usaha kita adalah menyampaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Hasilnya terserah kepada Allah. Taufik itu ada di tangan Allah. Ats-tsaniyah, yang kedua, tafsiru qawlihi ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashab al-jahim. At-Taubah 113. Tidak layak bagi Nabi dan tidak layak bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah kerabat-kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim. Artinya sudah jelas bahwa kerabat-kerabat atau orang-orang musyrikin itu tidak bertaubat dan mati dalam keadaan musyrik. Maka tidak boleh memintakan ampun kepada Allah buat mereka, meskipun itu adalah kerabatnya sendiri. Jadi ini ketentuan dari Al-Quran untuk kita semuanya, kaum mukminin. Makanya ya kita berusaha semampu yang bisa kita lakukan dengan pedoman-pedoman yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, supaya kita memberikan indzar, memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat kita supaya mereka tidak meninggal dunia dalam keadaan musyrik atau dalam keadaan kafir. Jadi kita berusaha keras. Kalau kita sudah berusaha, maka kita tidak berdosa, meskipun mereka meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah atau tidak bertauhid kepada Allah. Jadi kita tidak berdosa karena taufik itu hanya ada di tangan Allah. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, wahiyal mas'alatul kabiratu. Masalah ini adalah masalah yang besar, yaitu tafsir qaulihi qul la ilaha illallah bi khilafi ma alaihi man yadda'il ilma.
yaitu tafsir dari perkataan Nabi, sabda Nabi, qul, katakanlah wahai paman, la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah maknanya adalah meninggalkan dan menentang semua bentuk peribadatan kepada selain Allah, dan menegaskan bahwa peribadatan itu hanya kepada Allah saja. Itu makna daripada la ilaha illallah. Menolak serta menyatakan tidak setuju dan menentang setiap peribadatan kepada yang selain Allah, dan menetapkan, mengakui, mengikrarkan bahwa peribadatan itu hanya kepada Allah Ta'ala saja. Itu makna daripada la ilaha illallah. Bi khilaf ma alaihi man yadda'il ilma. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang yang mengaku punya ilmu. Jadi banyak orang yang mengaku menyatakan diri berilmu karena memang bahasa Arabnya lancar, membacanya juga lancar, bisa bolak-balik dari depan dari belakang, gundul, tapi ternyata tidak faham kalimat la ilaha illallah. Dan ini perlu untuk kita waspadai agar diri kita tidak terjerumus pada sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi kita tidak faham makna dari la ilaha illallah. Akhirnya tidak ada batas antara kita dengan yang selain kita. Harusnya ada batas yang jelas. Kita hamba Allah, kita adalah orang yang menghambakan diri kepada Allah. Kita adalah orang yang beribadah kepada Allah saja dan menolak peribadatan kepada yang selain Allah. Harus beda dengan yang lainnya yang tidak seperti itu. Ar-rabi'ah anna Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam idh qala lirrajuli qul la ilaha illallah. Sesungguhnya Abu Jahal dan orang yang bersama Abu Jahal memahami apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ketika beliau mengatakan kepada seseorang, qul, katakanlah kalimat la ilaha illallah. Maka Abu Jahal dan orang-orang yang bersama Abu Jahal atau waktu itu Ibnu Abi Umayyah paham betul arahnya kemana Nabi SAW ketika menyuruh seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya Abu Jahal dan orang-orang musyrikin faham makna kalimat la ilaha illallah. Maka faqabbahallahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi aslil Islam. Maka doa jelek, semoga Allah memburukkan, menjelekkan orang yang Abu Jahal lebih faham dari orang ini terhadap pokok Islam ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Abu Jahal, tokoh jahiliyah yang hidup di zaman jahiliyah, ternyata lebih faham terhadap kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak faham makna kalimat la ilaha illallah. Sehingga melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan la ilaha illallah begitu tenang saja, tidak ada rasa bahwa itu adalah penyimpangan dan bahwa itu bisa menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisah, yang kelima, jidduhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami ammihi. Kesungguhan dan begitu semangatnya Nabi Muhammad SAW untuk mengislamkan pamannya. Bagaimana tidak semangat, bagaimana tidak sungguh-sungguh, sedangkan Nabi
kepada yang lain saja bersungguh-sungguh untuk menjadikan mereka Islam, apalagi kepada pamannya. Sehingga meskipun di situ ada tokoh Quraisy yang memusuhi Nabi, tetap Nabi menyampaikan tidak ada rasa takut terhadap orang tokoh kafir Quraisy. Di antaranya adalah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Enggak ada rasa takut. Yang penting saya menyampaikan orang itu bagaimana caranya selamat. Qul la ilaha illallah, itu menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya Nabi Muhammad SAW untuk mengislamkan pamannya. Coba kita, kan banyak pakai wuhnya. Orang mau meninggal dunia masa udah jangan melakukan hal-hal yang mungkin memperberat rasa sakitnya, kan begitu ya. Kalau kita begitu, udah kamu ngomong la ilaha illallah di depan dia, nyuruh dia untuk bertobat, istighfar, apa segala, udah yang penting dia itu sembuh dulu sakitnya. Kamu nggak ngerti keadaan. Nah, terus kemudian kita merasa nggak enak, mau ngomong nggak enak, mau menyampaikan al-haq nggak enak. Nabi Muhammad SAW tidak demikian, dan beliau adalah panutan bagi kita. Tapi kalau Nabi itu menyuruh pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah dengan rasa kasih sayang, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, bukan menunjukkan permusuhannya itu kepada orang-orang yang tidak sepakat. Kalau perlu yang lain biar ikut masuk Islam itu, bukan dengan menunjukkan semangatnya menentang. Ya, kekafiran memang harus ditentang, tapi bukan berarti kemudian menunjukkan akhlak dan adab yang seperti sombong. As-sadisah ar-raddu ala man za'ama Islam Abdul Muttalib wa aslafihi. Bantahan terhadap orang yang menganggap Islamnya Abdul Muttalib dan para pendahulunya. Kalau Islam tentu tidak akan dikatakan huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia tetap berada pada agamanya Abdul Muttalib. Ini menunjukkan bahwa agamanya bukan Islam, tapi menyembah berhala. Kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu falam yughfar lahu bal nuhiya an dzalik. Bahwa Nabi SAW, kita perlu merenungkan hal ini. Yang ketujuh, bahwa Nabi SAW memohonkan ampun untuk pamannya, tapi tidak diampuni. Pamannya tidak diampuni oleh Allah. Bahkan Nabi dilarang untuk memintakan ampun. Nah, ini menunjukkan bahwa sekalipun itu kerabat yang paling disayangi, tapi kalau tidak mengucapkan kalimat syahadat, maka dia tidak disebut sebagai orang yang berhak untuk diberi kasih sayang dan tidak layak untuk dimintakan ampun dosa-dosanya kepada Allah. Yang kedelapan, madarratu ashabis su' 'alal insan. Bahayanya teman-teman buruk bagi seseorang. Jadi bahaya sekali berteman dengan teman-teman yang buruk, karena akan mempengaruhi kita dalam kondisi kritis, dalam kondisi yang menentukan. Tapi karena merasa nggak enak kepada teman-temannya, akhirnya lebih memilih teman-temannya daripada memilih al-haq. Ini bahaya sekali berteman dengan teman-teman yang buruk. Maka kita berkewajiban untuk mencari teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, supaya pengaruhnya baik bagi kita. At-tasi'ah, yang kesembilan, madarratu ta'zimil aslaf wal akabir.
bahayanya mengagungkan para pendahulu dan para orang-orang besar, kecuali menurut ketetapan yang disyariatkan oleh Allah. Jadi kecuali menurut ketetapan yang disyariatkan oleh Allah atau ketika tidak melanggar syariat. Karena mengagungkan para pendahulu menjadikan kita lupa kepada syariat. Kadang-kadang kita bahkan menyimpang, dan penyimpangan itu bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik. Al-ashirah, yang ke-10, istidlalul jahiliyah bidzalik, bahwa orang-orang jahiliyah berdalih, berargumentasi dengan para pendahulu dan orang-orang besar. Inna wajadna aba'ana ala ummah, kami sudah dapati orang tua kami sudah mengikuti satu agama dan kami hanya mengikuti saja kepada mereka. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa itu adalah hujjahnya orang-orang musyrikin pada umumnya. Ketika diingatkan, ya kami ini sudah menjadi kebiasaan orang tua kami seperti ini, tradisi orang tua kami seperti ini, masa kami melakukan hal yang berbeda? Namanya tidak menghormati orang tua, namanya tidak menghormati nenek moyang, namanya tidak menghargai mereka. Itu masalahnya bukan antara menghargai dan tidak menghargai, tapi masalahnya adalah selamat atau tidaknya kita di akhirat. Al-hadiyata asyrah, yang ke-11, asyahid likaunil a'mal bil khawatim li'annahu law qalaha lanafa'athu. Bukti bahwa amal-amal perbuatan itu dihitung pada akhirnya, dihitung pada penutupnya. Sejahat apapun orang, sekafir apapun orang, semusyrik apapun orang, jika akhir hayatnya ditutup dengan tauhid, maka yang dihitung adalah tauhidnya. Yang dihitung adalah tauhidnya oleh Allah. Itu menunjukkan betapa Allah Maha kasih sayang. Tapi sehebat apapun seseorang amalnya di muka bumi, sesoleh apapun amalnya seseorang di muka bumi, kalau akhir hayatnya ditutup dengan kemusyrikan, maka yang dihitung adalah kemusyrikannya. Wal'iyadu billah. Makanya kita tetap harus waspada dan mohon kepada Allah supaya kita diberi taufik untuk selalu istiqomah hingga kita mendapatkan husnul khatimah. Jadi peristiwa yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan bahwa amal-amal itu ditutup dengan dihitung pada amal-amal penutupnya. Li'annahu law qalaha, karena jika Abu Thalib mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la nafa'athu, niscaya kalimat itu akan memberikan manfaat kepada Abu Thalib. Tapi yang terjadi tidak demikian. Ats-tsaniyata asyrah, yang ke-12, at-ta'ammul fi kibari hadhihi syubha fi qulubidh dhallin. Lianna fil qissah annahum lam yujadiluhu illa biha ma'a mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam wa takririhi. Merenungkan betapa besar syubhat ini di hatinya orang-orang yang sesat, karena di dalam kisah tersebut bahwa mereka tidak membantah Nabi dalam kasus usaha Nabi untuk mengislamkan pamannya dengan mengucapkan qul la ilaha illallah. Orang musyrikin membantah itu di hadapan Nabi. Jangan, apa kamu
berarti akan benci kepada agamanya Abdul Muttalib. Jadi mereka membantah Nabi dengan syubhat itu. Syubhat para orang tua, syubhat menghormati dan mengagumi atau memuliakan orang tua. Dengan syubhat ini mereka membantah Nabi SAW. Padahal Nabi bersungguh-sungguh dan sangat bersemangat untuk mengislamkan pamannya, dan beliau ulang-ulang. Tapi mereka juga mengulang-ulang dengan syubhat yang sama. Dengan syubhat yang sama, yaitu kamu berarti tidak menghormati dan tidak menghargai nenek moyangmu. Fali ajli azamatiha wa wuduhiha indahum iqtasaru 'alaiha. Karena besarnya masalah ini dan jelasnya masalah ini menurut mereka, maka mereka hanya membatasi hujjah itu dengan orang tua, dengan nenek moyang, dengan penghormatan kepada orang tua. Jadi karena ini masalah yang jelas dan sangat bisa mempengaruhi orang yang ingin agar orang ini tetap menghormati orang tua, hujjah yang paling jelas adalah itu, menggunakan alasan ini apa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita. Nah, itu bahaya sekali. Jadi kita perlu merenungkan masalah ini, menghayati, kemudian bagaimana sikap kita. Bagaimana sikap kita ketika kita harus bertauhid, ya kita tetap harus bertauhid. Ada Allah yang paling kita agungkan, ada Nabi Muhammad SAW yang paling kita ikuti sebagai contoh dalam kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira ini saja dulu yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita menyelesaikan bab qaulihi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Insyaallah kita lanjut pada bab yang ke-18 pada pekan yang akan datang dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nas'alullah ayyuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.